Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, karena pada kali ini juga masih dalam masa pandemi, jadi pembelajaran juga dilaksanakan secara daring seperti pertemuan 1, 2, dan 3. Tapi bedanya di pertemuan keempat ini saya akan share video pembelajaran masih tentang himpunan, tapi di sini kita akan membahas tentang operasi himpunan. Nah, nanti di sini kita akan belajar bab baru, berbeda dengan pada pertemuan 3 kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin sedikit mereview tentang materi pertemuan ketiga, agar kalian masih mengingat. Oke. Nah, pada pertemuan ketiga kemarin kita sudah belajar tentang himpunan bagian, himpunan kuasa, persamaan dua himpunan, dan himpunan yang ekuivalen. Nah, yang pertama ada himpunan bagian. Nah, di sini ada contoh soalnya, ada 2 soal. Nah, di sini nomor 1, dari diagram Venn yang sudah diketahui, gunakanlah lambang atau lambang, maksud saya, jadi di sini kalian diminta untuk memberikan lambang dari himpunan bagian dari atau bukan himpunan bagian dari. Nah, dari sini himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan S. Kenapa? Karena anggota dari A ini juga merupakan anggota dari himpunan S. Ada yang masih ingat himpunan S itu apa? Yaitu himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu apa? Himpunan yang mencakup semua anggota dari himpunan. Oke, yang nomor 2 yaitu tentukanlah banyaknya himpunan bagian di bawah ini dengan menggunakan rumus. Ada yang masih ingat rumus himpunan bagian? Ya, benar sekali, yaitu 2 pangkat N. Nah, dari mana rumus itu didapatkan? Kalian bisa buka lagi modul di pertemuan 3. Nah, di sini diketahui himpunan A yaitu bilangan ganjil antara 9 dan 19. Nah, anggotanya ada berapa saja? Ada 11, 13, 15, dan 17. Maka NA atau kardinalitas himpunannya yaitu ada 4. Ada yang masih ingat kardinalitas himpunan itu apa? Kardinalitas himpunan itu adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Nah, di sini ada 4 anggotanya. Maka banyaknya himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat berapa? 2 pangkat N, di mana N itu adalah banyaknya anggota atau NA. Jadi 2 pangkat 4. Oke. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar tentang himpunan kuasa. Nah, di sini ada contoh soal, tentukanlah himpunan kuasa dari himpunan di bawah ini. Nah, di dalam himpunan kuasa itu juga ada 2, kita menyebutkan secara mendaftar dan dengan menggunakan cara, yaitu caranya sama dengan himpunan bagian, yaitu 2 pangkat N. Di sini diketahui himpunan A yaitu penyusun kata tua. Nah, anggotanya ada apa saja? Ada huruf T, U, dan A. Maka NA-nya ada 3, maka PA-nya apa saja? Nah, berarti di sini kita mendaftar anggota bagian dari himpunan kuasa. Ada himpunan kosong, kemudian ada T, ada U, ada A, kemudian ada TU, ada TA, ada UA, dan ada TUA. Ingat, selalu ada himpunan kosong di setiap himpunan bagian atau himpunan kuasa. Kenapa? Karena himpunan kosong itu juga merupakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Kemudian yang nomor 2, hitunglah jumlah anggota dari himpunan kuasa di bawah ini dengan menggunakan rumus. Nah, kalau menggunakan rumus masih sama, yaitu 2 pangkat N. Di sini himpunan C diketahui bilangan cacah kurang dari 5. Nah, bilangan cacah itu anggotanya ada berapa saja? Ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, NC-nya yaitu ada 5. Maka NPC, cara membacanya adalah kardinalitas himpunan atau banyaknya anggota dari himpunan kuasa C adalah 2 pangkat 5. Oke, sekarang kita lanjut ke kesamaan dua himpunan dan himpunan yang ekuivalen. Nah, di sini diketahui dari himpunan-himpunan berikut manakah himpunan yang dikatakan sama dan tidak sama. Nah, di sini ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada himpunan B yaitu ada 3, 2, 1, 4. Maka di sini jawabannya tidak sama. Kenapa? Karena
banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B itu tidak sama dan anggotanya pun juga tidak sama. Maka ini dikatakan tidak sama atau kedua himpunan ini tidak sama. Kemudian yang nomor 2 yaitu tentukan benar atau salahkah pernyataan berikut. Nah, di sini diketahui himpunan A ada 11, 12, 13 dan himpunan B yaitu ada 11, 12, 13 dan seterusnya, tak terhingga. Nah, pernyataan maka A ekuivalen dengan B. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Jawabannya adalah salah karena jumlah anggota atau banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B itu tidak sama. NA dan NB-nya tidak sama. Maka kedua himpunan ini tidak ekuivalen. Oke, itu saja sedikit review dari pertemuan 3 kemarin. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu tentang himpunan, operasi himpunan. Nah, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya. Sudah berbeda, yaitu 4.4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Oke, di sini indikatornya ada 2, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan 2 himpunan. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan dari 2 himpunan. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Dengan menyelesaikan aktivitas pembelajaran, nanti kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan 2 himpunan. Nah, kemudian tujuan yang kedua, dengan menyelesaikan aktivitas, maka kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan 2 himpunan. Oke, sekarang kita masuk ke operasi himpunan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 terlebih dahulu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada gabungan. Apa sih gabungan itu? Nah, gabungan adalah misalnya gabungan dari 2 himpunan, misal himpunan A dan himpunan B, adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana yang sama hanya ditulis 1 kali. Nah, ini juga mengingat tentang syarat anggota himpunan, di mana tidak boleh ditulis sebanyak 2 kali. Nah, di sini gabungan antara 2 buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti ini atau seperti huruf U ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada diagram Venn-nya, secara diagram Venn. Gabungan itu digambarkan seperti ini. Nah, ada himpunan semesta, ini ada himpunan A dan himpunan B. Maka yang diarsir ini, yang berwarna biru, ini adalah gabungan, himpunan gabungan, begitu ya. Jadi ini semua adalah gabungan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal biar kalian lebih paham. Di sini ada contoh soal yang pertama, diketahui himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, di sini disuruh menentukan A gabungan B-nya. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian. Karena himpunan A anggotanya ini, kemudian himpunan B anggotanya ini, sehingga A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, kok bisa dapat ini dari mana? Tadi sudah dikatakan gabungan adalah semua anggota. Nah, di sini kita gabungkan semua anggotanya dari himpunan A dan himpunan B. Tetapi kalau ada yang sama, kita hanya tulis 1 kali. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, diketahui himpunan A-nya ada 1, 3, 5, 7. Kemudian yang himpunan B ada 5, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kita disuruh menggambar diagram Venn dari kedua himpunan tersebut. Kemudian kita disuruh menentukan himpunan A gabungan B. Oke, di sini penyelesaiannya, karena himpunan A-nya itu ada 1, 3, 5, 7, dan B-nya 5, 7, 8, 9, dan 10, sehingga A gabungan B itu dari kedua anggota himpunan ini kita gabungkan.
Jika ada anggota yang sama, maka kita hanya tulis satu kali. Nah, secara diagram Venn-nya seperti ini, teman-teman. Nah, tadi ada himpunan A-nya ada 1, 3, 5, 7. Kita tuliskan 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan B-nya 5, 7, 8, 9, 10. Nah, karena 5, 7-nya ini sama dengan himpunan A, maka gambar bulatannya ini juga kita gabung. Nah, jadi A gabungan B ini adalah keseluruhan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Oke, dari sini dulu. Mungkin jika masih ada yang bingung, kalian bisa cermati lagi di materi di pengertian himpunan, di pengertian gabungan. Kemudian kita masuk ke LKPD 1. Nah, di sini dalam satu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola. Nah, 12 siswa bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Nah, di sini yang A, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Kemudian yang B, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Nah, di sini penyelesaiannya, misalkan himpunan S, himpunan semestanya, banyak siswa di kelas tersebut. Berapa banyak siswanya kita belum tahu, nanti kita kerjakan terlebih dahulu, nanti kita akan mengetahui berapa banyak siswa di kelas tersebut. Kemudian di himpunan A-nya kita misalkan banyak siswa yang gemar sepak bola. Yang gemar sepak bola ada berapa? Ada 20 siswa. Kemudian yang himpunan B banyak siswa yang gemar bola voli. Yang gemar bola voli di sini ada 12 siswa. Oke, maka diagram Venn-nya seperti ini, teman-teman. Kenapa kalau seperti ini? Di sini ada, perhatikan, di sini ada yang himpunan A. Himpunan A tadi adalah banyak siswa yang gemar sepak bola. Gemar sepak bola ada 20. Kita tuliskan terlebih dahulu di sini 20. Kemudian ada himpunan B yaitu yang gemar bola voli. Di sini gemar bola voli ada 12. Kita tuliskan dulu 12, tapi ada 5 siswa yang gemar keduanya. Nah, maka di sini juga gabungan. Maka 5 ini gemar sepak bola dan voli, maka ditaruh di tengah di sini 5. Nah, di sini tadi kan jumlahnya 20 yang sepak bola. Tapi 5 juga gemar semuanya, gemar keduanya. Maka 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Jadi yang hanya gemar sepak bola saja ada 15 siswa. Yang gemar keduanya ada 5. Sama seperti dengan yang gemar bola voli. Tadi ada 12. Karena yang gemar keduanya ada 5, maka 12 dikurangi 5 ada 7 siswa yang hanya menyukai bola voli. Kemudian ada 2 siswa yang tidak gemar semuanya. Nah, di sini. Kemudian yang B, nah di sini kita akan tahu nih berapa banyak siswa di kelas tersebut. Maka banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 15 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 29. Jadi banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 29. Oke, semoga dari LKPD 1 ini kalian bisa paham ya tentang gabungan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang irisan. Irisan itu apa? Irisan dari dua himpunan, misalkan himpunan A dan B, adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Nah, jadi anggota A yang ada juga di himpunan anggota B, begitu. Nah, irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda seperti ini. Kalau gabungan tadi seperti huruf U, kalau irisan seperti huruf U yang terbalik. Nah, seperti ini. Kemudian jika digambarkan secara diagram Venn, yaitu seperti ini. Nah, yang dinamakan irisan itu yang mana? Yang ini, teman-teman. Yang diarsir warna biru. Nah, jadi yang hanya ada pada himpunan A dan himpunan B. Coba kita masuk ke contoh soal agar kalian lebih paham lagi ya. Nah, contoh soal yang pertama. Diketahui himpunan A yaitu ada A, B, C, D, dan E.
Kemudian ada himpunan B, yaitu ada A, C, E, G, dan I. Nah, di sini kita disuruh menentukan A irisan B. Nah, ini cara membacanya adalah A irisan B, dan gambarlah diagram Venn-nya. Nah, di sini penyelesaiannya karena himpunan A ini anggotanya ini, A, B, C, D, E, dan himpunan B anggotanya ini, A, C, E, G, I. Nah, kalian cermati antara anggota himpunan A dan himpunan B, sehingga A irisan B, yaitu anggotanya A, C, dan E. Dapat dari mana ya A, C, dan E ini? Tadi sudah dikatakan kalau irisan itu anggota yang ada pada himpunan A maupun himpunan B misalnya. Bisa himpunan C, bisa himpunan D, mungkin bisa sama himpunan Z, gitu. Bebas ya. Nah, di sini kita lihat A, B, C, D, E. Nah, anggota A ini yang sama dengan anggota himpunan B apa? A, C, E. Benar? Nah, A, C, E. Kemudian secara diagram Venn, kalau digambarkan seperti ini, teman-teman. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu himpunan A. Anggotanya ada apa saja, kita tuliskan dulu. Kemudian anggota himpunan B, kita tuliskan. Kemudian anggota yang sama di himpunan anggota A dan anggota B, kita tuliskan di tengah seperti ini. Nah, di sini lingkarannya juga menggabung, maka yang dinamakan irisan yang mana? Yang tengah ini, teman-teman. Yang A, C, dan E. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal yang kedua, agar lebih paham lagi kalian. Nah, di sini ada contoh soal 2. Diketahui himpunan A 1, 3, 5, dan 7. Kemudian ada himpunan B yaitu 5, 7, 8, 9, dan 10. Nah, tentukan A irisan B dan gambarlah diagram Venn-nya. Nah, di sini penyelesaiannya karena himpunan A anggotanya ini. Kalau tadi kita menggunakan huruf, sekarang kita menggunakan angka. Kemudian di sini ada himpunan B-nya anggotanya ini. Nah, ingat tadi irisan apa? Irisan adalah anggotanya yang ada pada himpunan A dan himpunan B. Sehingga A irisan B 5 dan 7. Kenapa 5 dan 7? Karena 5 dan 7 ini ada di anggota himpunan A dan himpunan B. Kemudian kalau digambarkan secara diagram Venn seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Yang mana irisannya? Yang ini, yang tengah. 5 dan 7. Dari contoh soal ini, semoga kalian bisa paham ya. Kalau kurang paham, kalian bisa ulangi videonya, kemudian kalian lebih cermati lagi dan pahami kembali. Oke, sekarang kita masuk ke LKPD 2, yaitu di sini ada dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa yang suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 yang tidak suka semuanya. Kemudian kita di sini disuruh menggambarkan diagram Venn, kemudian kita harus mencari berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Nah, di sini A, maka diagram Venn dari keterangan di atas adalah seperti ini. Nah, siswa yang suka keduanya, kita lambangkan atau kita misalkan dengan X. Nah, kita mentahkan seperti ini, kita tulis apa adanya seperti ini saja, teman-teman. Karena kita belum mengetahui berapa siswa yang suka makan keduanya. Nah, baru yang nomor B ini, banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah, maka di sini NS-nya yaitu sama dengan NA dikurangi X ditambah N, A irisan B ditambah NB dikurangi X ditambah ND. Nah, di sini NS-nya atau banyaknya siswa atau himpunan semestanya kita tulis ada 35, kemudian NA-nya, NA itu adalah yang siswa yang suka makan soto ada 22, kemudian dikurangi X, ditambah X, ditambah 15, 15 ini adalah NB, yaitu siswa yang suka makan bakso, kemudian dikurangi X plus 3. 3 ini adalah ND. ND adalah siswa yang tidak suka keduanya. Nah, di sini kita tinggal pengoperasian saja aljabar seperti biasanya. Kita jumlahkan. Nah, kemudian kita ketemu 35 sama dengan 40 dikurangi X.
Nah, dikurangi X, kemudian di sini ada X sama dengan 40 dikurangi 35, maka X hasilnya adalah 5. Hasil 5 ini dari 40 dikurangi 35. Jadi, banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso adalah 5 siswa. Nah, mungkin pembelajaran pada kali ini cukup sampai sini. Kita membahas tentang gabungan dan irisan. Nah, video ini nanti akan di-share di Google Classroom, nanti kalian bisa akses kapanpun. Kemudian di Google Classroom juga saya sudah upload modul untuk yang pertemuan keempat. Kalian juga bisa mengaksesnya, kalian bisa mendownload, kemudian kalian bisa mengerjakan LKPD-nya juga di sana, kemudian kalian bisa mengerjakan latihan soalnya. Ingat, latihan soal kalian kerjakan sendiri terlebih dahulu, kemudian jika sudah kalian bisa melihat kunci jawabannya yang ada di paling bawah. LKPD pun juga begitu, kalian kerjakan terlebih dahulu, kemudian baru melihat kunci jawaban yang ada di bawah. Nah, itu untuk mengukur seberapa jauh kalian paham tentang materi gabungan dan irisan. Gitu ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Mungkin nanti kita bisa sambung di pertemuan berikutnya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.